Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan melanjutkan materi dari mata kuliah teknologi material yang sebelumnya telah diajar oleh Bu Wahyu. Sebelumnya telah diajarkan mengenai mix design beton dengan metode TOE ya. Dan materi lanjutannya adalah mix design beton dengan metode ACI. Untuk pembelajaran kali ini kita langsung mencoba menghitung atau merencanakan mix design beton ya. Eh, Beton normal dengan target kuat tekan yaitu 25 MPa. Nah, sebelumnya mix design beton sendiri itu adalah suatu metode ya atau prosedur untuk menentukan proporsi material dari campuran beton dengan target kuat tekan dan karakteristik tertentu begitu ya. Jadi kita punya target, kuat tekan, dan karakteristik tertentu. Dan kita mencoba untuk menghitung uh, proporsi dari materialnya itu seberapa. Nah, jadi mix design beton adalah suatu metode. Sedangkan di Indonesia sendiri, metode mix design yang umum digunakan itu ada dua metode, yaitu metode DOE dan metode ACI. Dan perlu diketahui bahwa uh, mix design beton sendiri atau metode mix design beton itu merupakan suatu pendekatan ya, dan hasil dari uh, metode mix design tersebut masih perlu untuk dilakukan uh, pengujian dan perlu untuk dilakukan penyesuaian lebih lanjut gitu ya. Jadi uh, metode mix design itu adalah suatu pendekatan ya, jadi tidak saklek dan masih perlu pengujian lebih lanjut dan penyesuaian lebih lanjut juga. Kali ini kita akan belajar mengenai metode ACI ya, metode ACI. Nah, metode ACI sendiri itu mengacu pada peraturan ACI 211.1/91 atau ini dipublish pada tahun 1991 dan di approve pada tahun 2009. Nah, nama kodenya adalah Standard Practice for Selecting Proportion for Normal, Heavyweight, and Mass Concrete ya. Nah, sebelum kita menghitung desain, kita memerlukan data-data material yang akan kita gunakan dalam campuran. Nah, seperti yang kita tahu bahwa campuran beton itu tersusun dari uh, material air, semen, agregat halus, dan agregat kasar ya. Nah, di sini kita memerlukan data-data material itu. Gitu. Nah, di sini kita memiliki data berat jenis semen, yaitu dengan 3,15 ton per meter kubik. Nah, kemudian ada data agregat halus. Di sini kita punya data fineness modulus atau FM atau modulus kehalusan itu sebesar 2,46 dan kita punya berat jenis dari agregat halus atau berat jenis kering besar 2,48 dengan satuan ton per meter kubik. Kita punya data penyerapan agregat halus sebesar 4,57% dan kelembapannya adalah 3%. Nah, dari kondisi penyerapan dan kelembapan, kita dapat mengetahui kondisi dari suatu agregat. Apabila penyerapannya ini lebih besar daripada kelembapannya, berarti agregat itu dalam kondisi sedikit kering, begitu ya, atau kering. Uh, dan di sini kan penyerapannya lebih besar daripada kelembapannya. Artinya penyerapannya itu tidak terpenuhi, gitu. Dan dapat dikatakan bahwa agregat halus dalam kondisi sedikit kering. Selanjutnya adalah agregat kasar. Agregat kasar kita punya data ukuran maksimal agregat sebesar 20 mm ya. Dan ini given semuanya. Kemudian kita punya data berat jenis kering atau berat jenis serai dari agregat kasar sebesar 2,4 ton per meter kubik. Dan kita punya data dry roasted unit weight atau DRW sebesar 1.451 kg per meter kubik. Kita punya penyerapan agregat kasar sebesar 0,35% dan kelembapannya adalah 1% ya. Nah, kita ketahui bahwa
agregat kasar dalam kondisi sedikit basah karena penyerapannya sudah terlampaui begitu ya, sudah terlebih. Jadi data-data ini, data-data material itu kita dapatkan dari pengujian bahan. Kemarin kan di praktikum yang telah kami lakukan, kalian sudah uh, menguji karakteristik dari material agregat halus ya, dan agregat kasar. Kemarin saya diinfokan kalau untuk yang semen itu tidak dilakukan dan data materialnya langsung given gitu ya, sudah diberikan. Nah, selanjutnya adalah kita mulai menghitung ya, mulai menghitung uh, mix design kita dengan metode SCI. Langkah pertama adalah menentukan kuat rata-rata atau FCR ya. Nah, di sini kita punya target kuat tekan atau F aksensi sebesar 25 MPa. Nah, selanjutnya menentukan standar deviasinya atau SS. Di sini SS-nya atau standar deviasinya ada 4 MPa ya. Dan diasumsikan terdapat data pengujian terdahulu. Jadi, apabila kita punya data-data pengujian terdahulu dan kita bisa mencari standar deviasi dari pengujian sebelumnya, maka itu dapat digunakan ya dalam hitungan kita. Nah, apabila kita tidak punya standar deviasi dari pengujian terdahulu, maka kita bisa menggunakan uh, tabel 5.3.2.2 dari SNI 287 tahun 2013. Tabel ini bisa dilihat bahwa terdapat standar deviasi ya. Ini berdasarkan dengan nilai efisiensi atau kotakan yang diinginkan. Nah, standar deviasinya uh, itu sekitar ini ya, kayak yang di belakang ini. Uh, Tujuan dari tabel ini untuk langsung menentukan kotakan rata-rata FCR-nya begitu ya. Jadi angka di belakang 78,35 ini adalah uh, data marginnya ya, adalah angka marginnya. Dan uh, ya, tabel ini digunakan untuk mencari nilai FCR-nya ya, tekan rata-rata perlu. Jadi bukan standar deviasi, tapi adalah langsung ke tekan rata-rata begitu ya. Nah, di sini kita asumsikan kita punya data dari pengujian terdahulu ya, dan kita selanjutnya menghitung margin atau M dengan rumus 1,34 dikalikan dengan standar deviasi. Nah, kita masukkan angkanya, dapatkan marginnya adalah 5,36 MPa. Nah, setelah itu baru kita menghitung kuat rata-rata atau FCR-nya dengan rumusan yaitu F aksen C ditambah dengan marginnya atau batasnya. Nah, dapatkan kuat rata-ratanya adalah 50,36 MPa. Ya, ini kalau kita tidak punya standar deviasi, maka kita langsung bisa menghitung nilai FCR berdasarkan tabel 5.3.2.2 ya. Ini selanjutnya kita menentukan kadar air bebas, kemudian kadar semen, dan kadar dari agregat kasar. Sebelumnya kita perlu untuk menetapkan nilai Islam ya. Kita perlu menetapkan nilai Islam sebelumnya di materi Misisan DOE juga pernah disebutkan atau diajarkan nilai Islam itu dari mana. Jadi nilai Islam ini itu dia dari tabel ya, dari tabel besaran dari nilai Islam ini tergantung dari tujuan dari beton yang kita buat itu untuk apa. Nah, untuk beton yang dibuat untuk jadi pondasi dan beton yang dibuat untuk kolom balok dan plat itu berbeda Islamnya ya. Jadi tergantung dengan uh, beton yang kita buat itu tujuannya untuk apa. Elemen elemen dari betonnya itu untuk elemen struktur apa begitu ya. Nah, di sini kita tetapkan nilai SAM-nya adalah 120 mm ya. Nah, kemudian kita uh, memiliki data ukuran maksimum agregat kasar yaitu 20 mm
Dan juga kita punya data FM pasir, modulus kehalusan, sini adalah 2,46, dan kita selanjutnya dapat menentukan uh, proporsi kadar air bebas. Kita dapat menentukan seberapa banyak kadar air bebas yang kita perlukan. Nah, ini dapat ditentukan dari tabel ya. Kita klik di sini, dan ini adalah tabel A1633, yaitu tabel mengenai perkiraan kebutuhan air ya, dan uh, kandungan udara yang ada di dalam beton. Nah, ini nilainya tergantung dari uh, ukuran maksimal dari agregat kita, agregat kasar kita, dan berdasarkan dari nilai selamnya. Gitu ya. Nah, jadi tadi kan kita punya data ukuran maksimal agregat adalah 20 mm, dan kita cari yang mendekati, yaitu 19 mm, kemudian kita tarik ke bawah. Nah, kemudian selam yang kita targetkan adalah 120 mm. Nah, ini kita dapat uh, ambil ambil nilai samnya, yaitu di 150 hingga 175. Kita tarik ke kanan, kita dapatkan kebutuhan air yang kita punya adalah 216 kg per meter kubik ya. Ini adalah satuannya. Jadi karena metode mix design itu adalah suatu pendekatan, maka nilai yang ada di sini itu tidak perlu diinterpolasi gitu ya. Kita dapat memperkirakan atau mengambil yang terdekat. Contoh tadi kalau data ukuran maksimal agregat adalah 20 mm, kan di sini nggak ada. Nah, itu kita tidak perlu membuat interpolasinya. Jadi kita bisa cari ke data yang terdekat di tabel. Ya. Itu juga dengan selam. Eh, kita bisa mengambil nilai samnya ya yang terdekat gitu ya. Yang bisa kita ambil di 150 hingga 175. Ya. Yang didapatkan kebutuhan airnya adalah 216 kg per meter kubik. Nah, selain itu di sini juga kita dapat menentukan eh, kandungan udara yang terjebak ya. Kandungan udara yang terjebak dalam beton. Nah, ini tertuliskan approximate amount of entrapped air in non-air entrained concrete dalam persen ya. Jadi ini adalah tipe non-air entrained concrete ya. Jadi tidak banyak udara yang masuk ya. Jadi karena tidak banyak udara yang terjebak di dalam uh, konkrit, maka ini disebut dengan non-air entrained concrete ya. Dan nilainya adalah sebesar 2%. Gitu ya. Dan setelah kita punya data kadar airnya dan kadar udara bisa 2% tadi, maka kita bisa selanjutnya kita menghitung atau mencari nilai dari faktor air semen kita atau FAS. Nah, di sini kita bisa mendapatkan FAS dari tabel juga. Nah, ini adalah tabel untuk mencari nilai FAS ya. Ini adalah tabel A1634. Sini kita dapat atau memerlukan data FCR dan juga tipe dari beton kita. Nah, jadi untuk FCR-nya tadi kita sudah hitung sebesar 30 MPa ya. 30, sekian MPa. Kemudian kita pilih dan kita tarik ke kanan, dan beton kita karena tadi adalah tipe yang non air entrained concrete, maka bisa kita pilih ini dan kita tarik ke bawah dan didapatkan FAS yang kita perlukan adalah 0,54 ya.
Nah, setelah kita dapat FAS-nya, kita dapat menghitung kadar semennya, gitu. Jadi rumus dari FAS sendiri adalah air per semen ya. Jadi kadar air per kadar semen. Untuk mencari kadar semen, maka rumusnya adalah kadar air dibagi dengan FAS. Kita masukkan angkanya, didapatkan kadar semennya adalah 400 kg per meter kubik. Selanjutnya kita punya data DRUW agregat kasar. Itu data material tadi, yaitu sebesar 1.451 kg per meter kubik. Dan kita selanjutnya perlu untuk menghitung persentase volume agregat kasar atau yang disebut dengan K. Nah, ini didapatkan dari tabel juga ya. Nah, ini adalah tabel A1636. Volume of coarse aggregate per unit of volume of concrete. Jadi ini adalah uh, perkiraan volume ya, rasio volume dari agregat kasar dibandingkan dengan volume betonnya. Nah, ini dapat uh, dicari dengan menggunakan data ukuran maksimal agregat ya, dan data volume of dry rotted coarse aggregate. Nah, ini tadi kita punya data uh, data berjenis agregat kasar ya. Ini yaitu sebesar 2,4 ton per meter kubik ya. Nah, jadi kita punya data ukuran maksimal agregat kasar dan kita juga punya data dari berjenis kering dari agregat, maka bisa kita tarik ke bawah dan tarik ke kanan, kita dapatkan nilai K-nya adalah 0,66 ya. 0,66. Nah, ini kita gunakan untuk menghitung kadar agregat kasar. Rumusnya adalah K dikalikan dengan DRUW ya, atau Dry Roded Unit Weight. Nah, K sendiri tadi kita udah hitung, nah kita masukkan ke rumus, dan kita dapatkan kadar agregat kasar adalah 98 kg per meter kubik ya. Selanjutnya langkah yang ketiga adalah menghitung kebutuhan agregat halus. Uh, di sini kita menghitung berdasarkan volumenya ya. Jadi kita anggap bahwa volume beton itu adalah 1 meter kubik, dan uh, itu nanti terdiri dari air, semen, agregat kasar, udara, dan agregat halus ya. Nah, sebelumnya kan kita sudah menghitung uh, kadar airnya berapa, semennya berapa, agregat kasarnya berapa, dan udaranya juga berapa ya. Dan kita masih belum mengetahui untuk agregat halusnya. Nah, jadi nanti agregat halus itu adalah selisihnya gitu ya. Selisih dari eh, total volume beton yaitu 1 meter kubik dikurangi dengan total volume dari air bebas, semen, agregat kasar, dan udaranya gitu ya. Dalam satuan meter kubik semua. Nah, untuk rumus dari volume adalah berat per berat jenis ya. Nah, kita hitung satu persatu untuk volume air bebas, semen, air kasar, dan udara. Di sini volume air bebas kita masukkan sesuai rumusnya, beratnya adalah 216 per berat jenisnya adalah 1000, kita dapatkan volume airnya adalah 0,216 meter kubik. Kemudian untuk semen, tinggal kita masukkan juga beratnya adalah 400, dibagi dengan berat jenisnya yaitu 3150 sama dengan 0,127 meter kubik. Kemudian adalah volume agregat kasar. Yang kita masukkan beratnya 958 dibagi dengan berat jenisnya 2400 sama dengan 0,399 meter kubik. Dan untuk volume udaranya sebesar 2% sesuai dari uh, data tabel yang kita telah hitung sebelumnya. Dan sama dengan 0,02 meter kubik ya. Nah, kemudian ini volumenya di total semua didapatkan total volumenya adalah 0,762 meter kubik. Dan selanjutnya kita dapat menghitung nilai dari
volume agregat halusnya, di mana di mana volume dari agregat halusnya adalah selisih dari volume total beton, yaitu 1 dikurangi dengan 0,762, yaitu total volume dari ini semua. Dan didapatkan volume agregat halus adalah 0,238 meter kubik. Selanjutnya kita dapat menghitung berat agregat halus dengan rumus berat jenis dikalikan dengan volume. Untuk berat jenis dari agregat halus yang didapatkan dari data material tadi itu adalah sebesar 2480 ya. Kemudian dikalikan dengan volumenya itu 0,238. Didapatkan berat agregat halus adalah 590 kg per meter kubik. Selanjutnya, langkah keempat adalah penyesuaian kadar air ya, dari kondisi agregat natural ke kondisi SSD. Jadi, dalam metode SCI ini itu ada dua penyesuaian kadar air ya. Jadi, penyesuaian kadar air dari kondisi kering ke kondisi agregat natural, kemudian dari kondisi agregat natural ke kondisi SSD. Kondisi agregat natural itu adalah kondisi agregat yang asli gitu ya, dengan kelembapan yang aslinya, kondisi alaminya gitu ya. Jadi saya ulangi lagi, ada dua penyesuaian kadar air. Dari yang pertama adalah penyesuaian kadar air dari kondisi kering ke kondisi agregat natural atau di kondisi kelembapan aslinya. Selanjutnya yang kedua adalah penyesuaian kadar air dari kondisi agregat natural atau kondisi kelembapan aslinya ke kondisi SSD begitu ya. Ini agregat yang digunakan dalam perhitungan mix design adalah agregat dalam kondisi kering atau dry. Namun dalam aplikasinya, agregat yang digunakan harus dalam kondisi SSD. Jika agregat yang digunakan tidak dalam kondisi SSD, maka diperlukan penyesuaian kadar air dan agregat dengan rumusan sebagai berikut. Nah, rumusnya ini adalah rumus penyesuaian air ya, sama dengan minus kebutuhan agregat dikali kelembapan minus penyerapan. Nah, perlu diingat ya, ini adalah penyesuaian kadar air dari kondisi kelembapan agregat natural atau kondisi dengan kelembapan aslinya ke kondisi SSD. Kita masih belum menghitung penyesuaian kadar air dari kondisi kering ke kondisi kelembapan aslinya, gitu ya. Nah, untuk kelembapan agregat halus, tadi kita dapatkan 3%, kemudian penyerapannya adalah 4,57%. Eh, Agregat halus ini kondisinya dalam kondisi kering ya, agak sedikit kering. Kemudian dilakukan penyesuaian. Nah, kita masukkan rumusnya sesuai dengan rumusnya. Eh, jadi ada kebutuhan agregat kita udah hitung yaitu 590 dikali dengan kelembapan minus penyerapan ya. Dapatkan nilainya adalah 9,3 kg per meter kubik. Nah, karena kondisi dari agregat halus itu adalah sedikit kering, maka perlu penambahan air ya. Perlu penambahan air sebanyak 9,3 kg per meter kubik ya untuk mencapai kondisi SSD-nya gitu. Nah, selanjutnya kelembapan agregat kasar kita udah punya 1%, kemudian penyerapan agregat kasar yaitu 0,35%. Ini agregatnya dalam kondisi sedikit basah. Kemudian dilakukan penyesuaian, didapatkan nilainya adalah minus 6,2 kg per meter kubik. Nah, artinya nanti akhirnya itu perlu dikurangi karena agregat kasarnya udah kelebihan air nih. Dia udah melebihi dari penyerapannya. Nah, nanti perlu untuk uh, mengurangi air yang sudah kita hitung sebelumnya gitu ya. Nah, kenapa sih kok kita perlu untuk memastikan bahwa uh, kondisi dari agregat kita itu adalah dalam kondisi SSD gitu ya. Hal itu bertujuan untuk menjaga nilai FAS-nya ya, faktor air semennya, agar sesuai dengan yang kita rencanakan. Ya. Kalau maaf, jadi uh, kalau kondisi dari agregatnya itu tidak SSD, maka uh, air yang akan bereaksi dengan semen itu tidak
sesuai dengan yang kita rencanakan ya. Jadi kita memerlukan eh, air yang beraksi dengan semen kita itu sesuai dengan FAS yang kita rencanakan ya. Nah, kalau kita tidak eh, melakukan penyesuaian, eh, kalau kita tidak melakukan penyesuaian dari agregat ke kondisi SSD-nya, maka air yang kita yang ada di campuran kita itu dia tidak akan sesuai ya. Dia tidak pas, entah itu bisa kelebihan atau bisa kekurangan, dan nanti akan berpengaruh pada FAS yang kita rencanakan ya. Dan nantinya berujung pada pengaruh ke kuat tekan dari beton kita gitu. Seperti itu. Jadi intinya adalah uh, agar menjaga agar menjaga air yang beraksi dengan semen kita itu sesuai dengan FAS yang kita rencanakan ya. Itulah mengapa kita perlu untuk menyesuaikan agregat kita agar dalam kondisi SSD gitu ya. Selanjutnya, langkah yang kelima adalah penyesuaian kadar agregat dari kondisi dry atau kering ke kondisi agregat natural. Nah, karena perhitungan dari ACI ini adalah perhitungan kondisi kering ya, maka kelembapannya masih belum terperhitungkan dalam berat agregat. Jadi berat agregat yang sudah kita hitung sebelumnya adalah masih dalam kondisi kering. Nah, sedangkan kan kita kalau mengambil uh, suatu agregat dari sumbernya atau kuarinya itu kan nggak mungkin dalam kondisi kering ya. Dan itu terjadi kalau misalnya memang dalam uh, sumber dari agregatnya itu uh, di lingkungan yang sangat panas ya, sehingga dia memungkinkan untuk agregatnya bisa dalam kondisi kering. Nah, tapi kalau di Indonesia itu jarang, jarang ya. Umumnya uh, kita mengambil agregat dari sumbernya itu dia dalam kondisi aslinya atau dia memiliki kelembapannya. Entah itu dia penyerapannya terpenuhi atau tidak, tapi dia itu masih memiliki kadar kelembapannya gitu ya. Dan itu masih harus diperhitungkan. Jadi kalau kita butuh, kalau kita sebelumnya menghitung berat agregat kasar itu 100 dalam kondisi kering, maka yang harus kita ambil eh, dari kuarinya atau sumbernya itu lebih dari 100 gitu ya. Bisa lebih dari 100 karena ada kelembapan yang diperhitungkan gitu. Nah, kita akan menghitung penyesuaian berat agregat dan berat air berdasarkan kelembapan dari agregat itu sendiri gitu ya. Jadi agregat yang digunakan dalam perhitungan mix design adalah agregat dalam kondisi kering atau dry, dan kondisi kelembapan asli agregat belum diperhitungkan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian berat agregat berdasarkan kondisi kelembapan aslinya, dan juga perlu penyesuaian terhadap kadar airnya. Rumusnya adalah penyesuaian agregat sama dengan kebutuhan agregat dikali dengan kelembapannya. Kita udah punya kelembapan agregat halus sebesar 3%, dan uh, kita dapat melakukan penyesuaian kadar agregat halus yaitu 590 dikali 3% sebesar 17,7 kg per meter kubik. Nah, jadi uh, kalau saya udah menghitung agregat halus dalam kondisi kering udah 590, maka nanti yang harus saya ambil dari warinya adalah saya lebihkan 3%-nya. Nah, 3%-nya adalah 17,7 kg per meter kubik. Jadi kita harus uh, mengambil agregat halus dari kuarinya sebesar 590 ditambah 17,7 kg per meter kubik gitu ya. Nah, nanti agregat halusnya nanti akan ditambah, dan kadar airnya akan dikurangi karena uh, kan kelembapan dari agregat itu adalah kadar air ya, kadar air juga. Artinya kadar air di kelembapan agregat itu tadi perlu untuk diperhitungkan sebagai air yang nantinya akan bereaksi dengan semen kita. Nah, kalau kita tidak memperhitungkan uh, kadar air akibat kelembapan itu, maka semennya
maka airnya akan berlebih ya. Airnya akan kelebihan dan uh, nanti akan berpengaruh pada FAS kita. Nah, kita tidak ingin terjadi hal seperti itu, gitu ya. Kemudian uh, kita menghitung kelembapan agregat kasar. Oh, maaf. Kemudian kita punya data kelembapan agregat kasar 1%. Kemudian kita menghitung penyesuaian kadar agregat kasar, yaitu 98 hingga 1%. Sama dengan 9,6 kg per meter kubik. Nah, kita berarti nanti akan menambahkan jumlah agregat kasarnya dan akan mengurangi jumlah airnya sebesar 9,6 kg per meter kubik. Nah, ini adalah uh, suatu kesimpulan di mana untuk kebutuhan air, tadi awalnya kita sudah menghitung dari tabel, kebutuhannya adalah 216 kg per meter kubik, dan itu perlu ditambahkan dengan penyesuaian airnya yang sudah kita hitung tadi. Jadi, 216 ini ditambah dengan 9,3 minus 6,2. Ini adalah penyesuaian air dari kondisi agregat natural ke kondisi SSD. Ya, kalau yang minus 17,7 plus minus 9,6 ini adalah penyesuaian air dari kondisi kering ke kondisi kelembapan aslinya atau kondisi natural agregatnya. Nah, ini sudah kita bisa uh, ketahui untuk kebutuhan airnya dapatkan 191,8 kg per meter kubik ya. Kemudian untuk kebutuhan semen itu adalah 400 kg per meter kubik. Kebutuhan semennya masih sama, yaitu 400 kg per meter kubik ya. Dan selanjutnya kita menghitung kebutuhan agregat halus. Jadi kita udah melakukan penyesuaian juga. Uh, jadi kita udah hitung untuk agregat halus dibutuhkan 590 kg per meter kubik tambahkan dengan penyesuaian agregat. Penyesuaian agregatnya sudah kita hitung dari penyesuaian agregat berdasarkan kondisi aslinya, kelembapan aslinya yaitu 17,7. Yang ditambahkan didapatkan kebutuhan agregat halus adalah 607,7 kg per meter kubik ya. Nah, kemudian untuk kebutuhan agregat kasar itu adalah sama konsepnya, yaitu menambahkan jadi kebutuhan agregat kasar dalam kondisi kering ini ditambahkan dengan penyesuaian agregat akibat kelembapan atau kondisi aslinya ya. Jadi dapatkan 958 ditambah 9,6 sama dengan 967,6 kg per meter kubik ya. Jadi untuk proporsi material yang kita butuhkan, kita membutuhkan air sebanyak 191,8 kg per meter kubik, kemudian kita butuh semen sebanyak 400 kg per meter kubik, kemudian kita butuh agregat halus sebanyak 607,7 kg per meter kubik ya. Dan untuk agregat kasar sebesar 967,6 kg per meter kubik. Jadi itu adalah metode perhitungan mix design dengan SCI ya, metode SCI. Nah, selanjutnya nanti akan saya berikan tugas untuk merencanakan mix design beton dengan kuat tertentu. Nanti detail soalnya akan saya berikan di pertemuan selanjutnya ya, di hari Senin besok ini. Jadi video ini bisa digunakan untuk mengerjakan tugas yang nantinya akan saya berikan. Gitu ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung menghubungi saya, bisa langsung tanya lewat WA, atau bisa ditanyakan di pertemuan selanjutnya. Gitu ya. Jadi sekian untuk pertemuan kali ini. Saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.